Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini pembacaan tarot general energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Oke? Ada yang vice versa, mungkin ada yang terbolak-balik. Dan ini timeless ya. Bisa berlaku kapan saja. Jadi ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul yang sedih hatinya jika kamu menjauh. Oke, jadi kita lihat siapa yang sedih hatinya kalau kamu menjauh gitu. Aku shuffle dulu ya. Oke, di sini aku ngerasa ini orangnya menarik ya, atau vice versa, dia tertarik sama kamu. Mungkin diantara kalian ada yang cakep gitu, ada yang keren. Mungkin orangnya ini kece ya. Cakep atau so cakep gitu ya, banyak sih gayanya. Ada cueknya, dingin kah, atau ya dia bisa kayak orang yang bodoh amat gitu. Dia bisa kayak orang yang nggak peduli sama kamu ya. Tapi aku ngerasa kamu tertarik sama dia, mungkin karena memang kamu mencintainya, kamu menyayanginya ya. Sebenarnya dia kayak gitu juga sih sama kamu ya. Dia suka sama kamu dan ada perasaan cinta sama kamu. Cuma memang karakter dia orang yang suka batasi diri. Dia suka menutup diri. Dia kayak orang yang ya stay cool gitu ya, cuek. Tapi diam-diam dia perhatikan kamu ya. Karena kan dia baper sama kamu. Sebenarnya dia bawa perasaan gitu. Ya adalah intentionnya, ada hatinya sama kamu. Jadi ya kamu bisa saja lihat saya cuek, kamu bisa saja lihat saya egois, tapi ya diam-diam saya kepo sama kamu. Diam-diam saya memantau kamu. Ya hanya saya dan Tuhan yang tahu ya. Gitu. Terus di sini aku ngerasa yang sedih hatinya jika kamu menjauh, ini orang yang dia mungkin mudah dipengaruhi orang lain, ya terutama keluarga, atau ini berkeluarga gitu. Ya mungkin salah satu dari mereka ya yang sedih hatinya jika kamu menjauh. Aku ngerasa keluarganya itu punya pengaruh besar di hidupnya dia. Keluarganya itu punya dampak banget ke hidupnya dia. Contoh ya, didikan keluarga, apa yang dilakukan keluarganya, ya itu bisa membentuk karakter dia jadi aneh gitu atau apa. Ya baik buruknya dia itu pengaruh dari keluarga gitu. Terus aku ngerasa yang jelas orang ini mungkin pernah bikin kamu kecewa. Mungkin dia pernah menyakiti hatimu yang gemoy itu. Ya, tapi sebenarnya aku ngelihat kadang dia sedih juga ya setelah dia menyakiti kamu. Karena kan kamu orang yang dia cintai. Jadi ya ada sih rasa-rasa kayak ya sedih sih udah nyakitin kamu, merasa bersalah sama kamu. Terus kalian ternyata punya strong connection, punya koneksi yang sangat wadidaw ya. Kuat banget koneksi kalian. Ya ada chemistry gitu, kayak ada ikatan batin, ada koneksi batin yang sulit diungkapkan dengan kata-kata ya. Cukup dirasakan sebenarnya.
Apalagi koneksi spiritual, itu bukan tentang apa yang dilihat oleh mata, bukan tentang apa yang didengar oleh telinga, tapi apa yang dirasakan oleh hati, oleh batin. Makanya ya, kontak batin dengan dia. Gitu kan, Ciripa? Oke. Nah, ini ada yang sudah aku tarik energinya ya. Di dalam ini ada tulisan-tulisan tentang energi seseorang ini yang sedih hatinya jika kamu menjauh ya. Oke, nah ini dia. Pertama di sini ada tentang bertapa ya. Orangnya suka bertapa, suka menarik diri, menutup diri, tertutup, misterius, atau ya kalau kamu menjauh, aku semakin sering bertapa gitu. Atau aku yang tadinya bisa membuka diri, jadinya menutup diri, ya. Ya dia ngerasa males aja ada di dalam keramaian. Apalagi kalau kamu menjauh ya. Kalau kamu menjauh, aku kan bad mood ya, aku sedih. Jadi ya pengennya menyendiri, ya pengennya bertapa gitu ya. Menepi, menutup diri. Nah, kalau kamu menutup diri tuh, kamu bisa lihat tarot, nonton tarot, ya kamu bisa cari pencerahan. Lah, kalau dia kalau bertapa ngapain? Ya meratapi nasib, meratapi koneksi kalian, meratapi sakitnya kehilangan kamu, gitu. Ya, sedih sebenarnya. Oke. Terus di sini dia pura-pura kuat, ya, pura-pura strong. Ini kan beberapa dealing sama orang yang fake ya. Ada di sini orangnya palsu, bertopeng. Jadi ya begitu, egonya besar banget gitu ya. Dia ngerasa aku nggak boleh terlihat lemah, aku harus terlihat kuat, aku harus terlihat hebat gitu. Jadi ya dia pura-pura kuat. Orang yang pura-pura kuat ini ya mungkin kalau kamu lihat dia fine-fine aja, oke-oke aja, kayak nggak kelihatan gimana. Atau coba lihat foto terbarunya gitu ya, bisa aja sih dia menunjukkan dia baik-baik aja. Tapi kalau kamu lihat secara detail penampilan terbarunya, atau kamu rasakanlah dengan intuisimu, penampilan dia itu, gaya-gayanya dia itu sebenarnya hanya pura-pura kuat doang, padahal hatinya hancur gitu ya. Dan ini ada adaptasi, penyesuaian diri ya. Kan kalau dekat sama kamu ya, biasanya kan kamu nih yang mungkin sayang banget sama dia, kamu menyesuaikan diri banget sama dia, mencoba untuk mengerti, memahami dia. Jadi kalau sama kamu yang beradaptasi gitu ya. Nah kalau nggak ada kamu, dia yang beradaptasi dengan orang lain gitu. Jadi kayak ibarat kata apa ya, kalau sama lo kan lo tuh mau ngalah, lo tuh mau servis gue, lo selalu nyenengin gue. Nah kalau sama orang, ya gue yang nyenengin orang gitu. Maksudnya ya kalau sama kamu kan kamu yang membahagiakan aku, kalau aku ke yang lain aku yang membahagiakan orang gitu. Jadi ya sedih sebenarnya, harus menyesuaikan diri dengan orang, padahal ya aku kan udah connectnya sama kamu gitu kak. Lalu unexpected, tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Ya mungkin dia rasa ketika kita menjauh itu lebih baik karena gak ada drama ya, gak ada hal-hal lebay lagi dengan kamu, atau ya gak lihat kamu di sosmed lagi, gak komunikasi, gak lihat kamu di WhatsApp aku lagi ya. Itu kayaknya lebih enak gitu, lebih ringan ya. Tapi ternyata lebih berat ya, berat banget nggak lihat kamu di WhatsApp, berat banget nggak lihat chatting dari kamu ya, ternyata tidak sesuai ekspektasinya gitu ya. Dan orang lain yang sama dia, atau ketika ya dia menjauh atau sama-sama menjauh, ya ternyata hidupnya tidak lebih baik, hidupnya tidak sesuai harapan dia, tidak sesuai ekspektasi. Dia kira malah bisa lebih bahagia, tapi kok malah semakin gak bahagia gitu ya. Lalu, nah dark
and finance issue, ya, financial issue. Beberapa di sini ngerasa kalau kamu menjauh itu gelap banget hidup aku, ya. Atau memang kehidupan dia tuh gelap, ya. Mungkin ada hal-hal toksik di hidup dia, hal-hal negatif di hidupnya. Nah, kamu datang sebagai cahaya gitu. Ya, tapi kan entah dia sia-siakan kamu atau ya kalian menjauh. Terjadilah kegelapan itu lagi, ya. Jadi gelap lagi hidupnya. Terus ya kayak kurang bagus gitu apa yang dia kerjakan. Kurang bagus rezekinya, kurang bagus hokinya gitu. Atau memang dia tuh orangnya tidak lebih dari kamu, ya. Ini beberapa memang orangnya ya mungkin ada tentang warna gelap gitu, ya. Tuh, bisa vice versa. Nah, terus aku ngelihat ini ada mimpi, ya. Mimpi leluhur, family, keluarga. Jadi kalau kamu menjauh, dia pernah tuh mimpiin kamu dan ada leluhurnya gitu, kakek nenek moyangnya gitu, atau ada keluarganya, ya. Jadi dia pernah tuh bermimpi ada kamu di mimpinya, ada keluarganya juga di mimpinya itu. Jadi kayak dia ngerasa aneh, ya. Aneh sih. Tapi ya kalau kamu udah belajar spiritual lebih dalam, pasti kamu mulai memahami itu namanya kan koneksi past life, ya. Koneksi masa lalu dari leluhur gitu. Nah, kalau dianya kan dia belum ngerti. Jadi kadang aneh. Setelah kamu menjauh kok aku mimpin kamu, terus ada di situ kakek nenek aku, orang tuaku atau siapa ya, leluhur gitu. Ya. Gitu sih. Oke. Atau orang ini pernah mimpi seperti itu. Ya. Nah, terus di sini dia ngerasa udah sia-siakan pertemuan takdir dengan kamu, ya. Maksudnya sia-siakan pertemuan takdir kayak gini sih. Dia sempat mikir, ya jodoh itu nggak kemana, ya. Kalau kamu memang yang terbaik, pasti kamu sama aku, gitu. Atau kalau kamu yang terbaik, pasti aku akan berjuang. Tapi ya udah, nggak jodoh gitu. Ya ribet, atau aku males, atau ya aku kan jadi kayak cuek gitu, bodo amat. Ya mungkin nggak jodoh aja. Tapi dia renungkan lagi, ya, apalagi saat dia bertapa, dia rasa pertemuan kamu dan dia itu adalah sebuah takdir gitu. Takdir dari yang maha kuasa. Cuma dia udah sia-siakan pertemuan itu. Dia sia-siakan kamu. Jadi ya Tuhan mempertemukan kamu sama dia. Kalian kenal gitu, kenalan. Tapi ternyata dia sadari dia kurang berjuang sama kamu. Ya makanya dia kayak ngerasa udah mensia-siakan takdir itu. Ya kan intinya kayak jodoh itu kan juga harus diusahakan gitu. Oke. Jadi ini orangnya santai, ya, slow. Atau ini ada yang childish, ya. Atau dia punya inner child, masa kecilnya nggak enak. Ya apa yang terjadi di masa lalu mempengaruhi dia jadi kayak orang yang egois gitu. Akhirnya kan introspeksi diri, koreksi diri, ya. Terus ya orang ini merasa terikat gitu, kayak dirantai oleh kamu. Dia ngerasa terikat rantai sama kamu. Soalnya kemanapun dia kayak ketarik terus ke kamu. Kan orang ini bisa aja ke yang lain, tapi ya lucunya mau tidur dia ingat kamu, bangun tidur juga dia ingat kamu. Kan lucu, ya. Padahal belum tentu kan dia tidur sama kamu, ya. Dia tidur sama siapa? Tidur sendiri kah? Nah begitu. Jadi aneh aja. Padahal belum tentu kan hubungan ini jelas gitu. Dan aku ngerasanya sebenarnya orang ini bisa berimajinasi, bisa berafirmasi, bisa bermanifestasi. Apalagi sejak koneksi sama kamu. Apalagi sejak kamu menjauh. Ya misalnya kalau kamu menjauh, dia jadi tahu berimajinasi, afirmasi, dan manifestasi. Dia kayak orang yang ya maulah membayangkan kamu, berhalusinasi tentang kamu. Terus di dalam hati dia mungkin mau mendoakan kamu. Terus ya dia mau manifestasi rasanya ke kamu. Contoh, ya, dia menyampaikan pesan batin
ke batin kamu gitu ya. Kayak aku ngomong di dalam batinku, misalnya aku sebut namamu, ya mudah-mudahan itu sampai ke batinmu. Jadi supaya kamu ingat aku. Jadi energi kamu ketarik ke aku. Nah, ya itulah interaksi energi, ya. Aku rasa dia pintar sih manifestasi perasaannya. Jadi kalau orang yang sering banget manggil-manggil nama kamu dalam hati ya, kamu kan bisa kontak batin, say, gitu. Ini ada regret and grief. Nah, ini tentang penyesalan dan kesedihan gitu. Ya, otomatis sih dia menyesal kalau dia udah pernah menyakiti kamu. Dia menyesal kalau kamu menjauh. Dia sedih banget kalau kamu menjauh. Jadi kehilangan kamu tuh kayak duka cita yang luar biasa sih, ya. Sedihnya sesedih-sedihnya. Kayak susah banget diungkapkan pakai kata-kata. Yang tadinya mungkin jarang nangis, jadi nangis beneran, ya. Bahkan ya bisa dibilang ini kan orangnya termasuk cuek ya. Cuma sejak koneksi dengan kamu atau kalau kamu menjauh ya, nggak tahu, kayak kehilangan bagian dari jiwanya ya. Apalagi kalau ini cerminan jiwa. Jadi tahu kan sedihnya itu gimana kalau kita ada koneksi dengan seseorang. Apalagi nih kalau ada twin flame ya, itu ada twin flame atau soulmate. Nah, kerasa banget. Dan dia tuh ngerasa apa ya? Jiwanya melayang-layang, ngefly gitu. Jadi dia kayak badannya aja yang di situ, fisiknya di situ, tapi jiwanya melayang-layang. Dia kayak nggak di kehidupan yang dia mau. Contoh ya, ya badannya, fisiknya ada di situ, tapi pikirannya, perasaannya kemana-mana gitu. Pikiran perasaannya ya ke kamu. Ya bisa aja dia ke yang lain, tapi isi kepalanya kamu, isi hatinya kamu. Atau memang ini orangnya suka ngefly ya. Ya gitu. Lalu di sini ada resiko. Ya dia rasa beresiko juga ya kalau nyakitin kamu. Apalagi ya beresiko lah kalau kamu sampai menyerah, kalau kamu sampai menjauh, itu sangat beresiko. Karena dia pasti kehilangan orang sebaik kamu. Atau ya, kalau dia mau kembali sama kamu, itu mengambil resiko banget ya. Apalagi kalau ada sesuatu yang bertentangan, penghalang, ada yang lain gitu. Jadi kayak harus ngambil resiko kan, harus nekat gitu kalau mau kembali ke kamu. Itu. Lalu di sini, nah sensitif, peka. Dia rasa mungkin ini ada mirror ya. Jadi sama-sama sensitif, sama-sama peka, sama-sama intuitif, sama-sama punya intuisi tajam. Jadi sebenarnya dia tuh ngerasa di dalam diam kita bisa bicara dari hati ke hati. Di dalam diam sebenarnya kita bisa kontak batin, ya. Atau dia tahu bahwasanya ya kita saling mencintai, tapi kita diam aja. Atau ya mungkin memang dia orang yang sensitif, atau kamu nih ya yang sensitif. Dia ngerasa kamu orang yang peka gitu. Dia kayak tahu kamu punya intuisi tajam. Jadi kamu orangnya penuh dengan inisiatif, meskipun dia nggak banyak bicara. Nah, kalau kamu menjauh, dia tuh ke orang lain malah dia yang harus lebih peka ke yang lain gitu. Jadi ya kayak ada tabur tuai ya, kayak ada karma gitu. Dimana kalau sama kamu yang inisiatif banget ke dia. Tapi kalau dia ke yang lain, harus dia gitu yang inisiatif. Jadi kayak ya sedih lah gitu. Oke, dan di sini ada insecure. Kadang dia malu sama kamu, ya. Kalau kamu menjauh, ya dia ngerasa malu banget lah dengan kesalahannya. Atau dia minder sama kamu ya. Dia nggak percaya diri. Ya mungkin kondisi dia tidak lebih baik daripada kamu. Jadi dia minder, malu menunjukkan kondisinya. Gitu. Atau memang ini orangnya insecurean. Suka minder gak jelas ya. Dikit-dikit atut. Takut gak berani gitu ya. Ada dede-dede mungkin ya. Lalu ini ada spiritual service ya. Spiritual service ini artinya malaikat, spirit guide,
penjaga, leluhur itu juga bertindak gitu. Jadi kalau kamu menjauh ya, itu para leluhur, malaikat ngerasa kayak ya udah berarti cukup segitu kemampuan kamu, cukup sampai di sini kamu bertahan, makanya setelah itu kamu pengen menjauh. Atau ya memang kalau kamu rasa udah jenuh, udah capek, ya silakan kalau mau menyerah. Atau ya kalau mau menjauh silakan. Karena malaikat leluhur itu kan tahu ya kondisi kita yang sebenarnya. Leluhur, spirit guide itu kan tahu ya saat-saat dimana kita tuh memang capek, berjuang sendirian dan maunya menjauh gitu. Nah, saat kamu menjauh gitu ya leluhur dan para malaikat bertindak ke dia gitu, kayak ngedorong dia gitu loh, ngepush dia, menekan dia. Lu harus bangkit dong. Si Marimar udah menjauh nih. Atau Ciripa mau menjauh. Sunea mau menjauh nih. Atau ya siapa nama kamu? Nah, itu. Yolanda ini mau menjauh. Atau siapapun lah kalian. Nah, jadi dia tuh kayak diingatkan oleh leluhur yang ada di badan dia kah atau di sekitar dia atau para malaikat ini ya. Kan beberapa kalian koneksinya dari leluhur. Jadi leluhurmu, leluhur dia saling kenal gitu, Kak. So, ya begitu spiritual service. Leluhur dan malaikat itu kayak nyuruh dia tuh supaya bangun, supaya bangkit ya, supaya bergerak ke kamu. Jadi saat kamu menjauh ya, dia kayak jadi pengen mendekat gitu. Padahal itu didorong ya dengan adanya spiritual service. Begitu. Atau memang ini semesta yang bekerja, ya. Ada layanan spiritual dari semesta. Cie. Oke, healing energy, ya. Ya akhirnya kalau kamu benar-benar menjauh, mau nggak mau dia harus menghealing dirinya sendiri. Dia jadi kayak, aku pengen menenangkan diriku. Ya, kalau aku udah tenang, udah bisa berpikir jernih, aku bisalah melakukan sesuatu buat kamu. Dan di sini dia menjadi stalker sejati, ya. Beberapa kalian orang ini ya, dia jadi stalker sejati kamu yang suka memantau kamu, suka kepoin kamu, mencari tahu kamu terus, ya. Gitu. Dan dia suka memandang fotomu. Kalau kamu pernah bikin foto, terus ya, ini nih, beberapa dari mereka pengen sentuhan dengan kamu, ya, pengen kontak fisik dengan kamu. Mungkin ada yang rindu ya, kan kalau kehilangan kamu tuh ya rindu banget lah sama kamu, pengen nyentuh kamu. Tapi kadang dia sedih gitu, sedih dalam artian kalau kamu di sana disentuh orang lain gimana ya? Ya aku cemburu lah, kan ini orangnya jealous sebenarnya. Dan ini supportive ya. Jadi ketika kamu menjauh, dia tuh mau kamu supportive. Supportive itu lebih kayak ini sih kalau aku rasa. Ya kalau ada orang lain. Kalau ada sesuatu yang bertentangan di luar kapasitasnya dia. Atau ya dia kayak pengen bilang, ya lu tau lah kenapa gua kayak gini. Kan ada yang lain. Atau ya kalau ada yang lain di pihak aku, ya aku gak mau biarin kamu berjuang sendirian. Aku gak mau ngasih harapan. Aku gak mau kamu nuntut. Tapi kalau ada orang lain di pihak kamu, ya gimana aku mau berjuang gitu. Kalau ada orang lain di pihak kamu, aku bisa berharap apa sama kamu? Nah kembali lagi ada ekspektasi, ada ego di situ, ya. Oke, sekarang kita lihat. Aku shuffle lagi ya. Yang sedih hatinya jika kamu menjauh. Nah ini kan beberapa nih sudah sama orang lain, say ya, udah ada yang komitmen, entah karena ya sudah terlanjur lah, atau ya demi kebaikan ya, dia rasa gitu. Terus aku ngerasanya ada Cancer ya, berarti ada tentang runner and Cancer. Ini strong banget energi twin flame mirror ya. Jadi kalau kamu menjauh pasti dia ke-trigger lah, dia kesetrum. Berarti aku harus melakukan sesuatu sama kamu. Ini orangnya pasif ya kayaknya, santai, mageran, pemalas ya. Malas gerak, mager. Lalu nah ini
Aku ngerasanya ya, ada yang memendam perasaan sudah lama, atau dia udah lama nggak jujur sama kamu. Akhirnya kamu menjauh, ya suatu saat dia akan membuka diri sama kamu. Dan ini orangnya mungkin dia agak sulit berkomunikasi kalau lewat sosial media. Dia agak sulit berkomunikasi kalau chatting gitu. Ya mungkin suatu saat dia tuh pengennya kalian bertemu langsung atau telepon, ya, video call. Nah, ini beberapa dari mereka mungkin harus membangun mentalnya. Ya, beberapa ini tentang kesehatan mental, mentalnya belum siap, ya. Jadi dia harus butuh waktu gitu membangun mentalnya sampai dia berani, sampai dia merasa udah waktunya menuju kamu. Ini beberapa memang ada banyak masalah, banyak beban hidup, ya. Dan dia tuh ngerasa, ya saya seperti ini karena kehidupan saya toksik gitu. Dia sadar diri. Dan dia lagi menyembuhkan dirinya sendiri. Kadang dia sedih ya. Apalagi kalau nggak ada kamu. Kamu kan bawa energi healing kan seharusnya. Tapi ternyata dia harus menghealing dirinya sendiri. Dia harus menenangkan dirinya sendiri. Terus ya, dia tuh orangnya terkadang pernah mencoba mencari kebahagiaan di luar sana. Mudah-mudahan yang lain bisa bahagiain saya. Tapi ternyata tidak seperti itu, ya. Malah kamu yang selalu dia ingat. Kamu yang selalu aku ingat, kamu yang selalu aku kenang. Nah, nih stalking ya. Orangnya sebenarnya kepo. Suka penasaran sama kamu. Jadi dia ngerasanya, dia kira dia yang sulit ditaklukkan, tapi ternyata kamu yang sulit ditaklukkan. Dia kira dia orang yang paling misterius, ternyata kamu bisa juga misterius. Atau ya dia kira dia bisa pasif, ternyata kamu juga bisa seperti itu. Jadi kalian ada yang mirror banget. Ya mudah-mudahan koneksi kalian ini ada hikmahnya ya. Hikmah bahwasanya ya apa yang kita pancarkan itu yang kita pantulkan. Apa yang ditabur itu yang dituai. Cie. Oke. Sekarang nah aku kasih ciri ya tambahan. Nah, oke, kita lihat ya. Huruf dulu. Oke, huruf di namanya atau vice versa, namamu. Kalian beberapa. Ini ada huruf S. S, M, I, E, O. Ada Z. Ada A, B, P. Ada G, K. Ini N, Q, V, D. Ada U, J, ada C. Oke. Sekarang angka. Ini angka berkaitan dia atau kamu ya. Tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa ya, berapa bersaudara. Atau nih nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, apa aja. Ada angka 3, 7, 2, 12, 14, 18, 15. Angka 5 ada 20, 27. Angka 1 ada 4, 17, 16. Ada 10, 21. Ada 28, 31, 19, dan 26. Oke, zodiak dominan bisa kamu, dia, kalian beberapa ya. Ini yang dominan terbaca ada Leo.
Taurus, Cancer, Scorpio, Gemini, Capricorn, Libra, ada Pisces. Oke, jadi sampai sini dulu ya. Mungkin itu beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.